Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi, Shalom. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa penyampaian dalam Warta Jemaat sebagai berikut. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Klasis Kota Ambon nomor 39, tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. Satu Angkerum, pelayanan sepekan ini. 1.1. Pendeta penanggung jawab pelayanan pekan ini adalah Pendeta Sami Erhem Hatu, Sarjana Teologi, bersama Majelis Tugas Mingguan 1. Penatua Jan Cepati dan Diaken Joseph Ativen. 2. Penatua Yakob W. Sekewael dan Diaken Sintia GM Tomasoa Birahi. 3. Penatua Kristina Siahaya Tahya dan Diaken Roy Sopakua. 1.2. Dalam rangka menyosong HUT ke-36 Jemaat GPM Ebenezer, maka Majelis Jemaat akan melaksanakan berbagai kegiatan yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari warga jemaat. Oleh sebab itu besar harapan kami, Bapak Ibu anak-anak warga jemaat dapat berkenan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ketiga, kebaktian sektor pelayanan sekaligus penelaan Alkitab dalam rangka hari ulang tahun ke-36 Jemaat GPM Ebenezer akan berlangsung pada Jumat 14 Oktober 2022 bertempat di sektor pelayanan masing-masing dan akan dilayani oleh pendeta-pendeta yang pernah berdomisili di SKIP. Pelayanan pekan depan. Pengaturan tugas kolektan, paduan suara dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan Minggu 16 Oktober 2022 adalah sebagai berikut. Di Gereja Ebenezer pukul 6:30 paduan suara Ebenezer Romance, tim Pelda Kidabela, kolektan ranting 5. Pukul 9 paduan suara Maranatha, tim Pelda Naflahar, kolektan ranting 7. Gereja Gloria pukul 7 paduan suara Eklesia, tim Pelna Nesanas Dowu, kolektan ranting 9. Informasi-informasi lain. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat yang rindu untuk memuji Tuhan dalam kebaktian minggu bahwa pengisi pujian dalam kebaktian minggu selain paduan suara jemaat wajib mengikuti persiapan bersama setiap hari Sabtu. Kepada pengisi pujian yang tidak mengikuti persiapan, maka dengan penuh kerendahan hati kami sampaikan bahwa pelayanan pengisian pujian tidak diperkenankan. Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di SKIP, Kopertis dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyeimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk
mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung Gereja Gloria. Diinformasikan bagi jemaat selama berkebaktian, Majelis Jemaat mengharapkan agar tidak ada warga jemaat yang mengaktifkan telepon seluler atau melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. Pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. 1. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Pelayan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Hotliff Y.A. Koritelu, Sarjana Teologi. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Baru. Kitab Kudus Perjanjian Baru Injil Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan, nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 4. Ambon, 9 Oktober 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer Ketua, Pendeta Hotliff Y.A. Koritelu Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makassale. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nyata terhampiri larang katanya yang dalam putranya telah dikenal, baginya lah hormat dan kuasa kekal. Bapa Pencipta segala terang, dipuji malaikat di surga cerah. Kami memuji, kami sembah Engkau yang berkata dicaya bakal. Bapak Ibu dan anak-anak semua, selamat pagi, shalom. Mari kita mulai kebaktian ini. Kebaktian yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa, Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus yang Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, masmurkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu beramai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus di sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Rasa ampun dan sembuhku masih menggoda.
kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergetar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan terang. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindukan di tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Aku yang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Injil Matius. Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Dan pembacaan kita akan membaca secara bersama-sama. Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Kita baca secara bersama-sama mulai dari judulnya. Kita mulai. Perintah untuk memberitakan Injil.
Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Pujilah Tuhan bersamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhan bersamanya, haleluya. Bapak Ibu ketong dengar dulu Bapak Ibu ya. Eklesia Junior mau menyanyi lagu pertama dulu. Silakan Eklesia Junior.
Cuma sayang Bapak Ibu dengar suara saja. Bagus kalau dengar suara lalia lai. Beta lihat jadi enak, beta rasa enak, beta puas Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu biar cuma dengar tapi puas lah. Ini anak-anak memberikan semangat di pagi ini. Ketong surayakan apa tuh? Bulan Oikumene ini masuk minggu kedua. Ketong mau diyakinkan kembali, ketong mau dikuatkan kembali, ketong mau disegarkan kembali. Dan anak-anak hari ini memulainya dengan lagu yang luar biasa, lagu nyanyian GPM. Saya tahu yang satu itu lah GPM bukan? Bukan ya? Ada 2 GPM, 1 saya tahu. Umum kapa? Dong memberi kesaksian tentang Tuhan. Beta lalu berkesimpulan Bapak Ibu sama dengan bagian ini nanti sampai hari ini sepertinya orang masih ragu. Sampai hari ini sepertinya orang masih khawatir. Sampai hari ini sepertinya orang masih takut. Masih belum terlalu berani. Masih belum terlalu frontal, masih belum terlalu tegas, masih belum terlalu sungguh-sungguh meyakini Yesus itu Tuhan, meyakini Yesus itu hidup, meyakini Yesus itu bangkit, meyakini Yesus itu punya kuasa. Maaf, kalau beta awali khotbah ini, pemberitaan ini dengan pernyataan itu. Nanti masing-masing orang ketong lakukan saja evaluasi. Kalau bahasa sedikit keren, nanti masing-masing orang ikuti rekam jejak. Kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan seterusnya. Rekam jejak ketong tentang satu. Bagaimana ketong dihadapkan dengan pada satu pihak ketong meyakini ada Tuhan, tapi pada pihak lain ketong ragu ketika Tuhan itu, ketika ketong berhadapan dengan soal, dengan masalah-masalah hidup. Sampai hari ini, beta sering tahu Bapak Ibu. Tapi nilai ragu, takut, khawatir itu, beta masih lihat. Kita kasih contoh paling sederhana sekali. Jalan-jalan pintas orang masih cari. Jalan-jalan pintas orang masih pilih. Peristiwa-peristiwa tentu membuat orang bertanya. Lalu mencari dan membuat pilihan lain. Dunia sudah berkembang misalnya, dunia sudah berkembang. Orang tahu itu penyakit. Orang tahu dia sakit. Tapi di balik penyakit dan orang tahu dia sakit, ada orang berpikir ada kekuatan lain, ada kuasa lain, ada orang lain yang seolah-olah penguasa. Lalu alternatif dicari. Itu yang beta bilang. Kadang ketong meragukan. Mulu bilang hati lain. Mulu bilang sikap lain. Mulu bilang kelakuan lain. Mulu bilang pernyataan yang betul, tapi perbuatan yang sama dengan bilang. Syukur hari ini anak-anak awali khotbah ini dengan ajakan yang luar biasa, hiburan yang luar biasa, pernyataan yang luar biasa. Siapa itu Tuhan? Bagaimana karya Tuhan, bagaimana kerja Tuhan untuk ketumpung hidup? Ada 3 hal Bapak dan Ibu. Yang pertama, bagian Alkitab ini
coba untuk memberikan keyakinan bagi murid-murid waktu itu. Ayat 16, ayat 17. Yesus meyakinkan mereka tentang siapa dirinya, apa yang sementara ini mereka hadapi. Kenapa? Pada satu pihak, mereka tahu Yesus bangkit. Dengan fakta pada ayat 1 sampai ayat 10 dia bilang, kubur itu kosong. Malaikat bilang Yesus yang ada di sini, pi di sana, dia tunggu ale dong di sana. Tapi pada pihak lain, ada orang-orang yang bilang, tidak, dia bangkit. Dia dicuri mayatnya. Ada orang yang menyembunyikan mayatnya. Ada orang yang ambil mayatnya. Kekuatan pemerintahan, kekuatan kekuasaan dia pakai, mereka pakai. Robah orang punya cara pikir. Robah orang pun iman. Robah orang pun percaya. Siapa yang ragu? Siapa yang khawatir? Siapa yang takut? Kalau iman harus diganggu, iman harus diintervensi, iman harus dipaksakan berubah oleh kekuatan, maaf, misalnya kekuatan militer, senjata sudah muka. Siapa yang khawatir? Siapa yang takut? Tapi yang menarik, saat dimana keraguan itu muncul di atas bukit sebelum dia naik ke surga, Yesus tunjukkan siapa dirinya, kuasanya kepada mereka. Saya baca. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Beta yang hidup nih, beta yang ada di aledongpu muka nih, bukan tubuh maya. Tubuh maya itu artinya dapat lihat, tapi kasih masuk tangan begini, tembus. Sama dengan film apa? Casper. Betul ya? Film hantu. Dia ada, suara dapat lihat, tapi ketika mau pegang begini, tangan tembus dia. Yesus di ayat ini mau bilang, bukan itu. Aku ada, aku hidup. Aku punya kuasa, aku diberi kuasa kebangkitan. Dan kuasaku ada di surga maupun di bumi. Apa yang mau dibilang? Yesus mau merubah orang pun keraguan. Keraguan tentang kuasa Yesus. Keraguan tentang kebangkitan Yesus. Yesus ubah. Jangan pernah ragu. Hari ini Bapak Ibu, jika karena masalah hidup, jika karena soal-soal hidup, jika karena tekanan-tekanan hidup, jika karena peristiwa-peristiwa dalam hidup yang bikin ketong masih bertanya tentang Yesus, masih bertanya tentang kuasa Tuhan, robah, yakini. Beta sering bilang, yakini. Kesulitan itu, tantangan itu, Yesus ada di dalamnya. Kesetiaan Yesus, cinta kasih Yesus, kuasa Yesus ada di balik seluruh peristiwa hidup. Artinya selalu di dalam semua peristiwa, susahkah senang, ada makna indah, ada maksud indah. Mari jangan ragu on tua. Mari jangan ragu por datang for on tua. Mari jangan buat pilihan-pilihan yang salah. Jangan ambil keputusan-keputusan yang salah.
Sebab kadang ketemu begitu. Dengar orang bilang, lihat orang, lalu ketemu mulai ragu, ambil langkah salah. Satu waktu, baru kemarin ketemu pun satu bapak. Waktu mulai sakit, mulai berpikir macam-macam. Sampai hampir-hampir sudah tidak bisa berjalan. Tapi luar biasa. Waktu jalani terapi, segalanya berubah. Hari ini sudah berubah. Baru dapat tahu, oh soalnya ternyata ada penyempitan. Bukan setan yang bikin. Bukan kuasa lain yang bikin. Ada penyempitan. Dan puji Tuhan dengan alternatif. Uru plang-plang, uru plang-plang. Badan mulai bergerak. Perubahan mulai terjadi. Orang melihat karena peristiwa, orang melihat karena keadaan. Orang ragu tentang kuasa Tuhan, ambil jalan-jalan pintas. Dan itu yang betul. Hari ini percaya, hari ini yakin. Tuhan pun kuasa. Kita ulang, hari ini jangan ragu, hari ini jangan takut. Tuhan pun kuasa sorga di bumi. Cuma mesti ketemu belajar bersabar. Ya toh? Cuma mesti ketemu belajar jadi orang yang kuat. Sabar dan kuat untuk hadapi masalah. Sabar dan kuat untuk hadapi tekanan. Yang selamanya ketemu hidup itu susah. Tapi yang selamanya ketemu juga senang. Susah senang. Susah gembira. Berat dan ringan. Dia terjadi supaya ketemu akui Tuhan pun kerja. Itu satu. Yang kedua ini. Yang kedua ini yang menjadi tema ketong di bulan ini, di minggu ini. Beritakanlah Injil. Setelah Yesus meyakinkan murid-murid dia siapa? Ayat 19 bilang begini. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang ketong tahu? Jangan simpang perjadi milik sendiri. Kadang-kadang ya, demi aman, ketong semua sibuk. Beberapa waktu yang lalu beta sendiri pernah bilang di sini. Demi ketong aman, demi yang bermasalah dengan orang. Pilihan ketong adalah diam. Lalu ketong sama dengan Bruri bilang, diam itu emas. Benarkah? Benarkah tenang? Benarkah ketong rasa nyaman? Benarkah ketong rasa aman? Jika tahu ada soal, jika tahu ada masalah, diam. Daripada timbulkan masalah baru. Benarkah? Tidak. Hari ini. Ayat 19 dan 20. Setelah yakini tentang Yesus, siapa dia? Dia memberi tugas bagi kita. Jadi bahasa sederhana, siapa yang percaya pada Yesus, siapa yang yakini kuasa Yesus, jangan diam. Bicara. Bilang. Berani. Bahasa yang keren. Kalau benar, bilang benar. Kalau salah, bilang salah. Jangan ragu. Pemberitaan Injil bukan soal seperti hari ini beta berdiri di sini. Pemberitaan Injil itu berkaitan
hari kepada siapa saja jika kita tahu itu tidak baik. Jika kita tahu ini baik untuk merubah orang. Jika kita tahu ini baik untuk generasi kita, anak cucu kita, keluarga kita, hidup babirman. Kalau kita tahu itu baik, bilang. Sebab pilih diam. Itu bukan suruhan Tuhan dalam bagian Alkitab ini. Satu. Yang kedua, bagian Alkitab pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Tembus rasa nyaman, tembus rasa aman di, ya sudah, parbeta pun anak cucu jua. Kalau pakai bahasa sedikit keren, pernyataan ini mau bilang bahwa pekabaran Injil itu sifatnya universal. Dia terbuka. Terbuka untuk suku, terbuka untuk bangsa, terbuka untuk semua orang. Tidak nyaman kalau klaim kebaikan itu, klaim pemberitaan itu, yang penting katong jua. Jadi seolah-olah hal yang kedua dalam kaitan dengan ini ialah suruhan untuk pemberitaan Injil, suruhkan untuk melakukan berkata dan bersikap yang baik itu berkaitan dengan sikap yang terbuka keluar pada orang lain, keluar untuk hidup dengan orang lain, keluar untuk menyatu dengan orang lain, keluar untuk bilang for orang lain. Dalam konteks bacaan, Yesus seolah-olah bilang, berita ini beta bangkit, jangan cuma bilang per orang Yahudi saja, jangan cuma bilang di kalangan Israel saja, keluar untuk semua bangsa. Bilang untuk semua bangsa. Jangan ragu, jangan takut untuk bilang. Bilang tentang kebaikan, bilang tentang kebenaran, bilang tentang kuasa. Beta for orang lain. Oke? Jadi hari ini ketika ketong seng ragu, ketong dapat suruhan baru. Yang kedua, ketong dapat suruh pergi lah bilang for orang lain. Kalau ada yang sedih, kalau ada yang susah, bersaksilah tentang ketong pun susah itu for orang lain. Jangan simpang susah itu di sini. Jangan simpang susah itu di dalam rumah. Jangan tutup diri itu untuk orang lain. Jangan tutup diri itu untuk lingkungan. Jangan tutup diri untuk Tuhan. Jadi orang yang terbuka. Beta pakai bahasa singkatnya, beta kasih contoh begini. Beta bersyukur karena biar beta begini, beta berani bilang for orang, beta pemuka nih. Muka hitam, muka terbaik, tapi bisa berdiri di sini. Bapak Ibu semua bisa lihat beta. Ada yang tutup mata sekarang. Sudah tutup mata sudah toh. Kembali belakang lah jangan lihat beta. Seolah-olah beta mau bilang for Bapak Ibu, biar beta begini. Tapi beta bisa jadi berkat for Bapak Ibu. Bisa jadi, Bapak Ibu bisa lihat beta. Beta pun kurang, beta pun susah, jadi masalah untuk beta bilang, beta bikin sesuatu untuk orang lain. Itu. Jadi memberitakan Injil itu berkaitan dengan kesediaan untuk terbuka. Terbuka untuk Tuhan. Terbuka untuk sesama. Yang ketiga Bapak dan Ibu, yang terakhir ayat 20 bagian B. Dia bilang, dan ajarlah mereka untuk melakukan, ya sudah, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada dua hal. Ada berkat yang dikasih,
ada kekuatan yang dikasih, ada penghiburan yang dikasih, ada kepastian yang dikasih, ada harapan yang dikasih, dan berkat itu seng kenal waktu. Luar biasa Bapak Ibu. Berkat itu seng kenal waktu. Siapa mau datang, siapa mau minta, dia dapat. Berkat itu anugerah, penyertaan itu anugerah, kekuatan itu anugerah. Kalau dalam konteks bacaan, beta mau pergi nih, tahu? Beta mau pergi. Kan setelah itu Yesus naik ke sorga. Beta mau pergi, tapi ale dong sendiri, sendiri. Beta akan ada terus dengan ale dong. 10 hari kemudian, nanti kemudian ada Roh Kudus. Dalam konteks bacaan. Maka apa yang mesti ketong ragukan lai Bapak Ibu? Apa yang mesti bikin ketong khawatir lai? Apa yang mesti bikin ketong takut lai? Apa yang mesti bikin ketong ragu-ragu lai? For bikin baik memang tantangan banyak Bapak Ibu. Por berkorban itu tantangan banyak. Por mau kasih sesuatu yang baik for orang kan susah Bapak Ibu. Tapi coba belajar untuk bikin sah. Selain aku menyertai kamu, kasihku kepadamu pasti akan terus berlangsung. Hari ini susah, besok seng susah. Hari ini sedih, besok seng sedih. Hari ini kurang, besok pasti dapat banyak. Kalau besok sudah dapat banyak, seng terus banyak. Hari ini pasti kurang lagi. Terus ada putaran. Supaya ketong terus jangan bilang, ketong seng perlu Tuhan. Tapi perputaran perubahan itu, dinamika itu, membuat ketong untuk terus datang par Tuhan. Itu sah Bapak Ibu. Pergi. Lewat ketong pun hidup, ketong jadikan orang lain murid Yesus. Lewat ketong pun sikap, orang lain jadi ikut Yesus, percaya Yesus. Jangan sebaliknya. Kiok. Amin. Ke seluruh dunia, mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari berkata, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi dan teruskan serta berkata. Rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Tinggallah hatimu, mari terima Dia. Buanglah cangkangmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Biarlah puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, mari berkata, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi dan teruskan serta berkata, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi.
Bapak Ibu. Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, orang yang hidup dan yang mati. Percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nanti setelah persembahan baru Eklesia menyanyi, Eklesia Junior menyanyi. Kita akan memberikan persembahan syukur Bapak Ibu. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tolonglah bangun beriman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Tuhan tolonglah bangun beriman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Ubahlah hatiku, jauhkanlah diriku, biar di tanganmu berbantu. Tuhan tolonglah bangun beriman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Bait yang kedua oleh jemaat perempuan. Semua berikanlah hatiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. bait yang ketiga oleh jemaat laki-laki. Semua Berikanlah ya Tuhan hatiku bagimu, dan berkati akan imanmu. Harta dan kaya, kekal dan abad, ku sembahkan bagi nama-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir
kasih-Mu Tuhan, bakti-Mu Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Mu Tuhan, bakti-Mu Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasa-Mu, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Mu Tuhan, bakti-Mu Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Berikanlah persembahan umat-Mu, satu ungkapan syukur padamu, atas curahan berkat-Mu yang selalu melipat di setiap saat. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih lagi Tuhan Yesus, karena di pagi ini Tuhan kami umat-Mu boleh memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan syukur bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus tetap setia menjaga dan melindungi kehidupan kami sampai di pagi ini Bapa. Karena itu biarlah Engkau terima persembahan kami ini, sucikanlah dan diberkati untuk menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk.
Makasih. Eklesia Junior, mari Bapak Ibu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kebaktian minggu kedua, kami dikuatkan lagi. Dalam tugas-tugas pekerjaan pekabaran Injil, tugas-tugas pemberitaan Injil. Melalui keseharian hidup kami diingatkan, disadarkan lagi. Ada Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan. Ada kasih Tuhan. Ada berkat Tuhan. Yang selalu ada. Di semua keadaan hidup kami. Di semua situasi hidup kami. Dan bahkan di tempat mana saja kami ada. Ada Tuhan Yesus. Kalau begitu Tuhan tolong kami. Untuk kami semakin kuat. Hidup yang punya beban ini, hidup yang punya masalah ini, hidup dengan banyak kesulitan, kadang membuat kami lemah. Iman kami lemah, bicara kami lemah, semangat kami menjadi lemah, kekuatan kami menjadi berkurang. Tapi biarlah dalam keyakinan Tuhan ada. Kami bangkit lagi, kami kuat lagi, kami bersemangat lagi. Lalu kami menjadi orang yang terbuka. Hati kami terbuka, sikap kami menjadi terbuka, kerja-kerja kami menjadi terbuka. Hidup kami menjadi terbuka. Hidup dengan siapa saja. Bekerja dan melayani untuk siapa saja. Bersikap dan berkata baik untuk siapa saja. Dan menjadikan diri kami teladan, semangat dan berkat bagi orang lain. Kami mulai dari diri kami mulai dari keluarga kami mulai dari status kami, keadaan kami. Lalu tolong kami keluar di lingkungan di sekitar kami. Hidup babirman dengan sesama. Hidup dalam persekutuan di unit sektor. Hidup dalam kebersamaan di RT RW. Hidup dalam persekutuan dan kebersamaan di jemaat dan masyarakat ini. Dan di mana saja kami siap untuk hidup dengan sesama, jadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Yang berikut kami berdoa dan memohon dari Tuhan. Kami terus berdoa dan bergumul, bekerja dan berusaha untuk keluarga dan rumah tangga kami, di mana ada anak-anak kami. Mereka yang masih kecil-kecil, ada cucu-cucu kami, mereka yang masih kecil-kecil, mereka yang sudah memasuki jenjang-jenjang remaja, sampai dengan mereka yang sudah memasuki usia pemuda. Mereka yang sementara bersekolah, mereka yang sementara bertumbuh karena usia masih balita. Mereka yang sudah bersekolah dengan tingkatan pendidikan mereka masing-masing. Mereka yang sementara berusaha untuk mendapatkan peluang-peluang kesempatan-kesempatan kerja. Mereka yang sudah mendapatkan kesempatan dan lapangan untuk kerja. Tuhan berkati mereka. Mereka harapan keluarga kami. Mereka harapan gereja kami. Mereka harapan bangsa kami.
Biarlah mereka bertumbuh dengan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, lalu jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Di lingkungan di mana mereka berada, dan di mana saja ketika mereka bergaul hidup, bekerja, berusaha, dan melaksanakan tugas sebagai seorang yang mencari ilmu. Mereka tidak saja berbaur dengan lingkungan, hidup dengan siapa saja, tapi mereka juga tidak mudah untuk dipengaruhi. Kalau mereka mempengaruhi orang lain, teman-teman mereka untuk menjadi baik, biarkanlah mereka dengan berkat dari Tuhan, kuasa dari Tuhan. Lingkungan pergaulan sekarang, perkembangan akhir-akhir ini, memberi tantangan yang luar biasa bagi generasi kami. Karena itu kami satu hati merendahkan diri dan mohon Tuhan tolong. Kami ingin anak-anak kami bisa belajar dengan baik. Kami ingin juga lingkungan kami menjadi lingkungan yang bersih dan aman. Gumuran ini, usaha bersama ini, Tuhan tolong. Akta-akta pelayanan gereja, akta-akta pelayanan masyarakat yang berupaya untuk mewujudkan kerinduan ini. Anak-anak yang siap untuk berdaya guna dan berdaya saing. Lingkungan-lingkungan kami yang aman, tenteram, nyaman, tapi juga yang bersih. Biarlah menjadi juang kami bersama. Tekad dan kerja bersama kami. Jemaat ini, keluarga kami, diri kami, anak-anak cucu kami. Biar akhirnya menjadi teladan bagi orang lain. Bagi kami sebagai orang-orang tua, papa, mama, opa, oma, om, tante, adik, dan kakak. Yang terus bekerja, yang terus berjuang, yang terus bergumul. Tuhan berkati. Berkati kami yang bekerja dan berusaha. Dimanapun, dalam status apapun kami tidak hitung status, kami tidak hitung jabatan, kami tidak hitung besar dan kecil. Jabatan kami, status kami, pendapatan kami, penerimaan kami. Tapi layakkan kami untuk melakukan apapun dalam tugas kami itu dengan baik. Tapi juga terutama takut akan Tuhan. Hasilnya tidak diselewengkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Ada banyak orang yang menggunakan berkat Tuhan untuk pesta pora, perjudian, persinahan, kemabukan, dan lain-lain. Ajar anak-anak kami, ajar diri-diri kami, hikmati anak-anak kami, hikmati diri-diri kami. Berkat itu untuk hal-hal yang berguna. Semua hal itu halal. Kami diberi kebebasan untuk apa saja. Tapi firman Tuhan pun mengajarkan kami, tidak semua hal itu berguna. Kalau tidak semua hal berguna, maka hikmati kami untuk tidak menyalahgunakan berkat Tuhan itu untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi yang mendatangkan dosa. Biarlah di tempat di mana kami bekerja, bergumul, berusaha, Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa untuk pelayanan di jemaat ini, pembangunan di negeri ini, di Skip, di Ebenezer. Tuhan Yesus berkati. Semua orang yang memberi diri untuk membangun tugas-tugas melayani. Sebagai warga gereja, tugas untuk membangun sebagai warga bangsa di daerah ini, di negeri ini, di jemaat ini. Tuhan berkati peran-peran kami. Terima kasih untuk penyelesaian rumah pastori dan peresmiannya dan sudah dimanfaatkan. Tapi kami masih bergumul untuk penyelesaian, lalu persiapan untuk peresmian gedung gereja Gloria. Tuhan, kami sudah mencanangkan
tanggal 27 November, peresmian Gedung Gereja Gloria. Segala persiapan untuk menyelesaikan gedung dan halaman dan semua yang masih dibutuhkan fasilitas pendukung pelayanan, Tuhan tolong campur tangan. Apa saja yang menjadi kebutuhan. Segala persiapan untuk peresmian, Tuhan tolong campur tangan berkati. Kami percaya selalu ada tangan yang terbuka. Ada hati yang terbuka. Ada tangan dan hati yang terulur. Untuk membantu seluruh pekerjaan dan penyelesaian sampai dengan peresmian. Berkati semua hamba dan pelayan Tuhan. Berkati semua keluarga dan anak-anak Tuhan. Dalam tugas bersama untuk membangun dan melayani di jemaat ini. Gereja Tuhan di dunia ini, di Maluku dan Maluku Utara, di Klasis ini, di unit sektor wadah dan organisasi pelayanan, Tuhan berkati. Pemerintah kami, negara dan bangsa ini Tuhan berkati. Dari Jakarta sana, pusat sana sampai ke RT-RT Tuhan berkati. Para pemimpin kami. Biarlah mereka memimpin dan melayani dengan hati. Negara dan bangsa ini biarlah aman. Di dalam kuasa, kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk berkarya di usbu baru ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mau berdoa sama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu, karyamu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaanku datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh. Sekarang, jemaat kekasih, Bapak, Ibu, dan anak-anak, terimalah janji penyertaan Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu, ketumpung kebaktian selesai Bapak Ibu. Selamat masuk usbu baru. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari bersaudara datang kalesan hidup, kalesan Ebenezer. Kalesan kita rumah, kalesan Jambalaja, kalesan Ebenezer Manise. Kalesan. Coba saudara tuang hati jantung, mari katorang baku gandeng tangan, katorang hidup biara hidup. Orang saudara di Ebenezer, lah buka mata mana kiri kanan, sebanyak kejadian sini sana, jangan ku tangan, mari kami kalesan. Mau sampai kapan katong hidup begini, Show Ebenezer tunggu ale deng beta. Paria kotor di sini sana, sampai di Jawa sampai dalam kali. Banyak anak lupa jam belajar, judi deng mabok bikin cabaruri. Coba saudara, mari kalesan Ebenezer. Kalesan dalam rumah di kintal, sampai di jalan. Kalau dia ada sampah tak akan, lah buang akan di tempat sampah. Kalesan hanya ngapun coba aja, coba saudara, supaya orang ada tambah pintar, lah dapat hidup jadi orang berguna. Kalesan diri dari rupa-rupa kejahatan, berhenti judi, berhenti